Hai guys, balik lagi di Gengsi Ngobrol Santai dengan aku, Uca Ponita. Nah, hari ini kita akan ngobrolin perihal Women in Geology bersama pembicara kita, yaitu Ibu Helmi Setiarisma Pamungkas. Hai, terima kasih loh dari Gengsi ya. Iya, apa Gengsi. tuh Geologi Ngobrol Ngobrol Santai. Wah, keren banget sih ya. Terima kasih loh sudah mengundang Iya, Ibu Bu. sebagai Makasih, Bu, partner udah ya. datang. Iya. Oke. Nah, Baik. Ibu, hari ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih perihal Apa tuh, gimana Kak? sih cewek di geologis tuh bisa berkarir, bisa terus high up, bisa terus mengupgrade diri di dunia perkariran geologi ini. Oh, Mungkin untuk awal biar semua teman-teman gengsier ya, ya. penggemar gengsi di podcast ini, biar teman-teman gengsier pada kenal Ibu itu siapa, mungkin bisa dikenalkan dulu Ibu asalnya dari mana. Dulu gimana sih Ibu bisa masuk geologi Pakuan tuh, gimana sih Ibu ceritanya? Oke, baik, panjang sekali ya Kak ceritanya. Aduh, maksudnya pertanyaannya luar biasa, berebet gitu ya. Oke, baik. Perkenalkan, saya Helmi Setiarisma Pamungkas. Saya lahir di Banten, sekitar berapa tahun yang lalu ya? Sekitar 39 tahun yang lalu lah ya. Disensor aja, Ya, nggak apa-apa. baik. Nah, saya kebetulan keluarga juga agak, terutama ibu saya, jurusannya sih geologi. Geologi itu apa? Dia susah menjelaskan ke tetangga dan juga teman-temannya apa itu geologi. Saya bilang, saya hanya minta doanya aja Ibu. Saya sekolah apapun pasti insya Allah akan membawa berkah buat keluarga dan juga masyarakat sekitar yang bisa bermanfaat juga gitu ya. Nah, kemudian saya kebetulan awalnya sih Kak ikut ujiannya tuh ke ITB sama Unpad. Kebetulan tidak lulus ya, Tuhan tidak meridhoi. Akhirnya direkomendasikan sama teman-teman coba di Unpak, karena kebetulan di Unpak juga waktu itu sudah membuka kelas geologi yang kebetulan dosennya juga dari ITB semua. Nah ya sudah, saya ke sini. Dan alhamdulillah saya lulusan Universitas Pakuan Bogor loh Kak. Saya masuk tahun 2001, lulusnya 2006, lama karena waktu itu angkatan saya itu sedikit Kak, hanya 7 orang. Jadi kalau mau ekskursi regional, mau karang sambung itu harus disatukan dengan adik kelas karena biar jumlahnya mumpuni ya, karena kalau nggak digabung itu biayanya akan cukup mahal, lumayan lah ya Kak waktu itu, karena waktu itu juga kita pernah ditakut-takutin tuh Kak ya. Salah satu seorang profesor lalu bilang, kamu harus segera menyelesaikan kuliah, kalau tidak maka prodi ini akan tutup. Saya cuma bisa bilang, saya akan mengupayakan, saya akan mempromosikan teknik geologi ini kemanapun ke adik-adik saya, terutama di daerah Banten. Dan alhamdulillah setelah itu ketakutan profesor tersebut sirna tuh Kak. Nah, alhamdulillah menjelang setelah sidang. Iya. Besok paginya ada yang nelfon minta tolong dibantuin di perusahaan, salah satu perusahaan yang waktu itu sampai 9 tahun saya bekerja, betah dong kalau kayak gitu ya. Iya. Betah karena memang bidangnya juga geologi Kak. Nah awalnya saya tidak dikasih izin untuk ke lapangan karena saya harus menemani para direksi ini dua kebetulan. Apapun yang saya pegang, terutama database di pusat, itu saya yang pegang gitu ya. Kemudian paling saya dikasih izinnya ke lapangan itu saya visit aja, tidak boleh lebih lama dari 5 hari gitu. Karena pasti mereka agak kelimpungan juga data, padahal semua data yang diakses bisa semua orang akses, artinya ya tidak saya sembunyikan, karena kalau sekarang mengakses data itu harus sama orangnya gitu loh Kak. Iya. Tapi kalau sekarang karena sudah by system, Ibu sudah membuat by system, artinya walaupun saya tidak ada di situ, orang bisa mengakses data itu dengan baik gitu ya. Jadi tidak harus tergantung sama orang. Kita bekerja pun harus tergantung sama sistem. Udah nggak lagi bergantung dengan orang. Nah kira-kira seperti itu sih. Kemudian kalau ditanya bagaimana perkembangan karir, alhamdulillah awalnya saya hanya sebagai junior geologist database. Ya lama-kelamaan sudah menjadi kepala divisinya di departemen database dan juga GIS waktu itu. Dan akhirnya mungkin ya waktu itu ada kebijakan baru di tahun 2014 mengenai ada ketentuan bahwa semua mineral itu yang diekspor itu harus bukan lagi dalam bentuk raw material, tapi sudah
terbentuknya bahan baku ya, artinya barang setengah jadi. Kalau misalkan emas sudah lempengan, kalau nikel sudah jadi bahan baku setengah jadinya gitu ya. Jadi sehingga ya itulah meningkatkan nilai tambah terhadap mineral itu sendiri, dan pemerintah juga kan akhirnya bisa mendapatkan margin juga yang lebih besar gitu dibandingkan kita menjual tanah air ke luar gitu ya kayak. Nah, dari situ ada hampir 9 tahun tuh punya tingkat kejenuhan ya Kak. Karena kalau di industri itu kan pekerjaannya itu aja Kak, manteng, settle gitu ya. Nah, ada hal yang membuat saya tuh suka iseng. Saya pengen meningkatkan kualitas diri, saya pengen sekolah. Dan akhirnya kebetulan saya mengajukan ke 2 universitas, UI dan IPB. Nah, dua-duanya keterima, hanya kebetulan saya masih bekerja di perusahaan yang lama. Akhirnya saya memilih dengan tempat yang terdekat, yaitu Universitas Indonesia ya, yang di daerah Salemba dekat gitu. Begitu selesai bekerja saya langsung bisa ke kampus. Nah, kemudian setelah itu ternyata cukup rumit ya, nggak sesederhana yang dibayangkan bahwa bekerja sambil kuliah gitu ya. Apalagi memiliki anak yang sedang menyusui ya, butuh kasih sayang seorang ibu. Nah, saya harus bisa memutuskan juga ketika perusahaan juga waktu itu sedang kurang stabil, akhirnya saya untuk memilih resign dan menyelesaikan sekolah S2. Dan dari situ saya juga barangkali tidak akan berhenti bekerja, karena kebiasaan saya adalah orangnya tidak bisa berdiam diri. Saya tuh kalau orang Sunda mah bilang tegenah cicing ya. Berdiam diri juga stres gitu ya. Apalagi kalau misalkan kita tidak begitu langsung mengubah dari begitu pekerjaan yang tadinya hektik banget, terus tiba-tiba tidak bekerja, itu kayaknya rasanya aneh gitu ya Kak. Aneh, di rumah mau ngapain gitu ya, selain ada kesibukan yang bisa dilakukan. Iya, padahal Kak, ibu rumah tangga itu tidak sesederhana yang kita bayangkan ya. Ternyata jadi ibu rumah tangga luar biasa juga ya, harus mengurus anak, harus mengantar sekolah dan mengurus semua keperluan sekolah. Apalagi kalau dulu mungkin ya, ibu-ibu dulu tidak pernah mengerjakan tugas-tugas yang dilakukan oleh anaknya di sekolah. Tapi kalau sekarang itu malah ibunya ya, jadi ibunya berperan sangat besar terhadap pendidikan atau perkembangan anaknya gitu ya. Jadi mau tidak mau ya ikut jadi sosialita Kak. Nah, perkembangan karir itu juga ternyata saya rasakan ketika saya merasakan perkembangan karir di hidup saya yang paling tinggi adalah menjadi ibu rumah tangga yang baik. Dan itu belum tercapai sama sekali sampai sekarang. Karena wanita karir sudah saya pernah jalani gitu ya. Tapi cita-cita yang tertinggi dari dulu adalah menjadi ibu rumah tangga yang baik untuk anak-anak dan bisa membesarkan dan mengantarkan mereka ke jenjang yang paling tinggi, ataupun mereka sukses nanti dunia akhirat lah, itu intinya ya. Tetapi pada saat ini saya hanya bisa berusaha, ya itu tadi Kak, kalau orang meninggal, saya hanya punya 3 hal yang di dalam Islam itu, ilmu yang bermanfaat, kemudian anak yang soleh, dan juga amal jariah. Nah, mungkin kalau saya punya anak, dan kalian juga kan anak-anak ibu gitu. Mudah-mudahan kalau nanti ibu meninggal, paling tidak kalian mengirimkan Al-Fatihah deh buat ibu. Itu adalah salah satu cita-cita tertinggi atau wanita berkarir di dalam hidupnya, itu yaitu jadi ibu rumah tangga yang sukses. Kalau menurut ibu sih, atau yang lain ya, gitu. Mungkin kita bisa balik lagi nih Bu ke dunia perkuliahan. Baik. Nah, Ibu kan dari 2001 lulus 2006 ya. Nah, selama perkuliahan itu kegiatan kampus apa aja sih Ibu yang Ibu lakukan dulu? Pertama yang Ibu lakukan biasanya adalah mengikuti himpunan. Himpunan itu buat ibu adalah salah satu kita bisa berdedikasi ya, berdedikasi mengaplikasikan diri. Kita bisanya apa nih gitu ya. Terus berani untuk berkomunikasi, berbicara di depan umum terutama ya, yang tadinya kita takut, kita gemeteran nih kalau mau ngobrol di depan orang banyak itu pasti gemeteran. Tapi lama-kelamaan dengan banyak diskusi. Kalau dulu Kak gini, diskusi sampai gontok-gontokan, besoknya biasa lagi aja, nggak berantem gitu, nggak ada no hard feeling lah. Iya, nggak sampai besoknya bikin ngegeng gitu, nggak.
Nah itu bagusnya di geologi ya, karena kita juga dididik sama himpunan dulu sama kakak tingkat kita tuh, yang penting adalah kebersamaan. Sampai sekarang pun Kak, Ibu ngerasain itu bagaimana rasa persaudaraan dari kakak kelas yang paling dari tahun angkatan lama sampai sekarang itu silaturahminya Kak. Iya, kami kalau misalkan mungkin kemarin lihat juga ya di acara penerimaan anggota muda, bagaimana yang angkatan lama dengan yang ibu terutama yang baru-baru itu masih menceritakan hal yang kayaknya baru kemarin kejadiannya gitu ya, dan itu masih kita bahas gitu, dan itu dijadikan bahan lucu-lucuan aja buat ketawaan gitu. Nah itulah salah satu kegiatan ya. Kemudian tidak hanya himpunan Kak, kita juga kan harus outside lah, harus keluar gitu ya. Artinya kita juga lingkupnya nggak hanya di kampus saja, tetapi juga kita ikut itu Kak, Perhimagi gitu ya. Ya kan kakak-kakak juga ikut Perhimagi kan? Iya. Nah itu salah satu bagaimana kita bisa memperkenalkan diri kita, terutama kita harus bangga juga dong sama himpunan kita sendiri, sama alma mater kita sendiri ya kan, memperkenalkan. Nah pokoknya Pakuan terkenal lah, nggak dari dulu Kak ya. Jadi insya Allah kalau untuk masalah pergaulan di di dunia geologi seluruh Indonesia insya Allah terkenal lah, nggak ini banget ya. Nah selain Perhimagi mungkin Ibu lupa sih ada salah satu, biasanya yang dilakukan adalah penerimaan beasiswa ya. Kita mengajukan beasiswa dulu mah kalau nggak salah ada dari Indosemen ya, dari berbagai perusahaan itu biasanya mereka menerima beasiswa untuk mahasiswa yang berprestasi waktu itu. Kebetulan diajukan dan alhamdulillah dapat gitu selama 2 semester. Lumayan kan ya. Lumayan. Oke, itu sih Kak. Ibu kan sendiri sekarang sebagai dosen ya Bu di Teknik Geologi Pakuan. Nah berarti Ibu kan mengamati tuh kondisi himpunan dari semenjak Ibu lulus waktu itu sampai sekarang. Nah kira-kira kalau misalnya dibicarakan nih, kita jalan dari tidak dari kampus sih, kita di drop di satu tempat, kemudian jalan berhari-hari. Kemudian yang diajarkan bagaimana cara bertahan hidup, bagaimana kita bisa satu sama lain saling saling care, saling kompak gitu ya. Tapi kalau sekarang Ibu perhatikan adalah tidak seperti dulu dan sekarang lebih baik, artinya dari segi fisik pun tidak terlalu dititik beratkan, tetapi lebih ke rancangannya lebih ke studi ya. Studi artinya teman-teman memberi kakak kelasnya bagaimana caranya memberikan geologi dasar, pengukuran dan lain sebagainya. Pas Ibu kemarin presentasi, tahu nggak Kak komennya yang senior-senior di atas? Iya. Keren banget bisa sepresentatif seperti itu ya, kayak kemarin tadi malam. Walaupun dalam kondisi capek, lelah dan presentasinya malam-malam, itu semua peserta masih dalam kondisi yang kayaknya segar aja gitu. Dan itu masih pada benar gitu. Keren banget ya, bisa sampai presentasi di semester di tingkat 1 ya, tingkat 1. Iya, tingkat 1. Itu masih bagus semua gitu. Kalau yang lain komen, waduh kita nggak bisa komen apa-apa. Karena dulu modelnya nggak seperti ini. Modelnya sangat beda Kak. Kalau sekarang more better. Terus kakak-kakaknya kan nggak ada istilahnya lah kontak fisik yang nggak ada ya. Kalau sekarang tuh, ternyata memang sekarang ilmiah banget. Memang sebagai pendidik luar biasa kalian tuh dibentuknya. Ibu lihat pun berbeda lah dengan himpunan yang lain. Sangat berbeda gitu ya. Jadi ini tuh Ibu lihat kemarin dengan mata kepala Ibu sendiri tuh sangat jauh berbeda. Dan ini more better Kak. Ibu sih apresiasi banget sama teman-teman yang kakak-kakaknya ya, terutama keren banget mendidik adik-adiknya. Begitu Kak yang kami inginkan gitu ya sebagai kakak-kakak kelas dulu ya, pencinta almet ya. Ya kalau geologi tetap kami memberikan ruang, tidak artinya gini. Kalaupun teman-teman memberikan ruang buat kami sebagai alumni, tetapi itu acara himpunan kalian, kami hanya bisa sebagai memantau saja, mengawasi, melihat dan menilai saja dari jauh dan kita diskusi. Tidak sampai kami harus semua harus nyebur gitu. Jadi harus begini, harus begitu, A, B, C, tidak. Kami hanya sebagai memantau. Kalaupun kami diminta, baru kami memberikan ulasan dan lain sebagainya. Itu saja. Mungkin balik lagi nih biar teman-teman gengsi pada tahu.
dulu waktu ibu transisi tuh mau lulus terus bekerja, kira-kira persiapan apa aja sih yang ibu siapkan untuk menghadapi dunia kerja itu? Oh, terutama yang harus disiapkan adalah mental sama bahasa Inggris. Nah, jangan sampai salah dengar. Makanya kenapa ibu ditempatkan di kantor gara-gara ibu listeningnya apa namanya apa sih Kak? Kok listening sih? Bener kan ya? Iya, mendengarkan. Bukan, listeningnya ibu kurang. Dia mendengarkannya. Jadi do you mind? Ibu pikir apa gitu ya? Pokoknya di pertanyaannya, apakah kamu seharusnya ya pertanyaan itu apakah kamu tidak keberatan kalau ditempatkan di di medan yang berlumpur? Terus ibu bilang, saya keberatan. Terus akhirnya selama itu ibu akhirnya tidak pernah dikasih ke ke site gitu. Akhirnya cuman menemani mereka gitu ya. Oh, jadi gara-gara salah dengar. Salah dengar dan salah ucap. Akhirnya aduh, padahal oh ya sudah, kamu akhirnya saya tempatkan di kantor Jakarta, base Jakarta. Semua teman-teman saya yang cewek pun semua pada ke site, cuma saya aja ditaruh di kantor. Itu yang utama adalah bahasa Inggris, Kak. Sampai kapanpun bahasa Inggris akan tetap dipakai, dan juga jangan lupa kalau mau meneruskan sekolah pun TOEFL number 1 gitu ya. Itu di mana-mana. Nah, itu. Kalau untuk mental sih yaitu jangan sebentar-bentar nggak suka, nggak senang, dan biasanya merasa ego gitu ya. Kalau masih fresh graduate muncul, kalau dikatakan masa sih kayak gini, bosnya begitu, dan lain sebagainya. Senangnya merintah-merintah ini itu. Nah, seharusnya Kak, kalau kita bekerja dengan orang lain, kita harus siap mental bahwa kita akan selalu diperintah dan diminta. Artinya kalau kita diminta, itu kita terpakai terus-menerus gitu ya. Artinya bukan berarti kita itu dijorong-jorong terus gitu, terus kalau Sunda mah dikesak gitu, enggak gitu ya. Tapi kita akhirnya menjadi pintar gitu, dan alhamdulillah kalau sudah menjadi pintar kan, kalau misalkan masih gajinya segitu ya kan, kalau ada tawaran dari luar kita bisa, kenapa enggak, bisa keluar juga ya kan, kalau udah banyak pengalaman di kantor tersebut. Yang pasti sih kalau untuk fresh graduate harus nurut lah ya, tidak banyak bantahan ya. Iya, apa yang saya kerjakan siap, kalau ada salah kita terima. Oh iya, baik, saya akan perbaiki. Jangan pernah ngeyel lah istilahnya. Kalau bos itu nggak mau, kalau misalkan udah fresh graduate, ngelawan, ngeyel, nah itu paling tidak disukai gitu. Baik. Cukup lumayan sangat membantu kami sih. Baik lagi nih Bu. Sebagai seorang perempuan, apakah kadangkala Ibu ngerasain ada kesulitan nggak sih di dunia bekerja tuh selama ini? Sebagai perempuan, justru kalau menurut Ibu, perempuan itu sekarang kan emansipasi ya, lebih ke feminisme, itu lebih banyak perusahaan yang menargetkan, terutama yang geologi ya. Ya memang ada beberapa perempuan yang memang tidak diperkenankan untuk di site yang belum stabil, artinya belum settle lah ya gitu. Karena lingkungan di sana itu kadang-kadang kan kita harus nge-camp, pindah-pindah lokasi, kan tidak disesuaikan. Tetapi kalau untuk sudah beberapa camp yang settle, tuh perempuan geologis malah juga lebih berkembang baik gitu ya. Nah, kalau kalau bisa dikatakan sangat mudah, iya gitu ya. Apalagi kalau kita smart dalam arti kata, smart itu bukan hanya dalam ini Kak, artian kita pintar studinya, tidak. Artinya kita bagaimana kita membawa diri kita. Jadi kita bisa mengolah emosi kita ketika kita misalkan ditekan sekalipun sama atasan kita masih bisa elegan menghadapinya. Nah, itu perempuan yang cukup pintar kalau sih menurut Ibu ya. Karena perempuan yang pintar itu dia adalah wanita yang paling pintar mengolah emosinya. Itu bukan ketika misalkan di under pressure sama bos, terus tiba-tiba marah, kemudian pundungan ya kan, terus besoknya nggak masuk. Tapi pernah juga begitu, karena kan perempuan wajar kaget gitu, punya kok gini ya perilakunya bos aku gitu ya.
Tapi setelah kesini, oh aku harus memahami karakternya. Awalnya sih besoknya masuknya mau siang aja bete gitu ya. Kalau ngasih kerjaan pasti pada saat udah mau pulang kantor di atas jam 5 tuh, hai gitu. Ini ada besok tuh dudetnya begini-begini. Pagi harus ada. Ya kan? Gimana orang kayak sekarang lah. Kalau sekarang bisa zaman sekarang ada TikTok kali Kak. Udah ibu bikin TikTok aja udah ya. Dibikin happy aja gitu ya. Kalau dulu kalau dulu sama teman-teman ngapain ya gitu. Akhirnya ya itu dibikin enjoy aja sama satu tim, satu database. Kalau kerja Kak, paling enak itu ketika kita dapat support dari teman-teman satu tim database gitu. Satu tim gitu ya. Mau dimanapun itu kalau kita bekerja, kalau dukungan di bawahan kita itu sangat care satu sama lain, saling mendukung, itu yang membuat kita tetap struggle, ya kita bertahan. Kenapa kita betah? Karena kita menciptakan lingkungan pekerjaan itu dengan baik juga. Karena nggak gampang juga Kak, ketika kita menjadi kepala divisi suatu di perusahaan, membuat nyaman teman-teman itu sangat tidak mudah. Ya, bagaimana membawakan diri kita terhadap mereka, terus mendengarkan keluh kesahnya mereka itu tidak mudah gitu. Mau menyampaikan aspirasi mereka tidak mudah juga. Akhirnya biasanya saya sih demokratis orangnya Kak, ya. Sok maunya seperti apa? Kita sesi sore maunya apa? Ngobrol dan lain sebagainya. Nah, itulah yang membuat mereka nyaman. Dan sebetulnya Kak, kalau menjadi atasan itu adalah ketika mereka nyaman kalau di backup. Jadi jangan pernah atasan itu ketika salah menunjuk bawahannya dia yang salah, tidak. Tetapi atasan itu ketika dia disalahkan misalnya oleh komisaris, maka yang menjadi ujung tombaknya adalah kepalanya. Oh saya salah, mohon maafkan. Yuk, ke bawahan itu tidak boleh pernah marah, tetapi disampaikan. Harus disampaikan ke semuanya, tidak langsung menunjuk, tidak. Bahwa kita punya ada kesalahan sistem dan yuk kita perbaiki bareng. Jadi jangan pernah membahas kesalahan itu secara personalitinya langsung ditembak gitu, tidak. Lebih baik kita cari solusi Kak, solving problem. Karena kita dididiknya seperti itu. Jadi ketika kita salah pun ada yang backup atasan kita. Kita nyaman Kak bekerja. Jadi tidak boleh saling menyalahkan. Nanti teman-teman juga gitu ya. Kalau nggak ada di situ, si itu tuh tugasnya. Kalau atasan yang baik itu adalah biarkan saya saja yang handle. Nah itu baru bagus gitu. Itu kan harus by system semua. Karena nanti dengan sendirinya Kak, itu bawahannya juga merasa tidak enak dan pasti akan melakukan hal yang sama gitu. Itu sih. Bagus sekali. Gitu. Nah, ketika Ibu ngerasa down nih, apakah Ibu pernah ngerasa bahwa Ibu tidak cocok nih di lingkungan pekerjaan ini? Iya, Ibu pernah mengalami itu, tetapi di awal karena perusahaan itu berkembangnya adalah orang-orang pertama Ibu, termasuk diantaranya orang lama. Ketika ada orang-orang baru, Ibu sebetulnya sangat menerima mereka, whatever ya, mereka dari manapun, mereka mau didudukan dimanapun, Ibu senang banget. Akan tetapi yang ketika kita menjadi lebih diutamakan sama beberapa komisaris gitu ya, lebih diutamakan, melihatnya bahwa kok yang diutamakan itu ya, padahal saya nih manajernya gitu ya. Kenapa klien harus langsung ke dia, ke saya gitu ya? Nggak bisa apa lewat saya gitu ke manajernya. Nah, karena sebetulnya bukan karena karena hubungan yang sangat rigid begitu, tapi di awal memang kami dengan klien sangat dekat gitu ya. Ketika mereka ada perubahan struktural pasti kaget. Orang-orang baru pasti kaget. Ngelihat pola pertemanan itu dengan klien cukup dekat gitu. Kenapa klien langsung ke kita gitu kan? Nah, itulah kenapa menjadi diskusi, semua diajak duduk bareng, yang baru dengan yang lama. Akhirnya terselesaikan dengan baik. Awalnya lingkungannya panas, kalau Ibu masih cuek-cuek aja ya, nyaman aja gitu, karena kan Ibu juga bekerja di database yang memang di departemen yang sangat nyaman. Mereka yang panas ya bodo amat ya kalau Ibu masih karena prinsip Ibu adalah mereka tidak menggaji saya, yang menggaji saya adalah atasan saya yang memang suka sama saya, itu aja. Selama atasan kita senang sama pekerjaan kita,
why not gitu aja. Jadi jangan karena gini Kak, kita tidak bisa dipengaruhi oleh sikap atau perilaku atau penilaian orang lain gitu ya. Kecuali kita punya punya sesuatu sandungan atau kaitannya dengan mereka yang kita digaji sama mereka ya, gitu baru itu ya kita harus manut. Tapi kalau nggak ada mah buat apa? Cukup kita yang menyesuaikan diri aja, walaupun lingkungannya kayaknya toksik. Tapi setelah itu sih bagusnya manajemen itu mengetahui itu. Akhirnya itu terselesaikan dengan baik semuanya. Jadi kolaborasi semuanya. Nah, adapun di tempat-tempat yang baru, ini baru buat Ibu ya, sekitar ada 5 tahun lebih lah. Ibu kan join di Pakuan 2015, itu lingkungannya berbeda memang Kak. Kalau di sana semua orang bekerja dan bertemu setiap hari, ya kan? Karena intensnya, saking intensnya ya. Terus kayak saudara gitu. Tapi kalau di sini dosen itu kan hanya mengajar sekitar 1,5 jam lah ya. Kemudian pulang ke rumah gitu, ngurus anak gitu ya. Terus buat program yang lain gitu ya. Atau membuat project bareng dengan teman-teman di luar gitu ya. Nah, kelebihannya kita punya banyak waktu untuk keluarga, untuk seorang perempuan ya, terutama ibu ya. Punya banyak waktu untuk keluarga. Nah, akan tetapi intensitas hubungan kita bekerja secara emosional itu kurang dengan teman-teman yang ada di kampus gitu, karena memang kita lebih banyak waktunya di luar gitu. Nah, memang beda sih Kak, sangat berbeda. Kalau kita di industri dengan di akademisi sangat jauh berbeda. Kalau di akademisi mungkin ada tahapan dari kecil sampai atas sampai besar, kita aksesnya agak susah. Tapi kalau di industri itu dari atasan langsung ke bawah pun bisa gitu. Jadi aksesibilitasnya yang lebih gampang adalah di industri dibandingkan di akademisi. Kalau menurut Ibu loh ya, yang Ibu rasain gitu. Oh, begitu, baik. Mungkin baik lagi tuh tadi mengatur waktu ya. Iya. Gimana sih sebagai seorang perempuan kita mengatur waktu untuk karir, untuk keluarga, dan untuk kehidupan sosial di luar mungkin? Oh, sosialita ya Kak ya? Serius dari tadi ngebahasnya ya Kak ya? Kalau manajemen waktu, jujur Ibu adalah orang yang paling senang menerapkan membagi waktu ya. Membagi waktu tuh tidak strict banget ya. Dan Ibu juga bukan orang yang sangat disiplin harus on time, tidak ya. Karena Ibu juga memahami, karena Ibu sendiri juga adalah termasuk orang yang bukan disiplin on time, sharpness gitu ya. Ibu jadi akhirnya tidak harus keras sama orang lain ataupun mahasiswa Ibu. Karena pada dasarnya Ibu juga bekerja dulu ya. Bukan masalah on time-nya, tapi on time di di tempat kerja, tetapi on time mengumpulkan laporan untuk klien. Nah ya, bagaimana cara menservis klien kita lebih baik, maka bukan masalah di waktunya sih Kak. Sebetulnya kita harus stay tune di kantor tepat waktu, duduk di depan laptop dengan, padahal mah ya kalau nggak ada kerjaan ya tetap semua satu divisi ya main game Kak. Gamenya sama online semua waktu itu ya. Ingat banget. Kalau udah kerasukan game, saya juga bisa membatasi. Kita main game jam sekian, bosnya nggak ada main game. Nggak jadi masalah sih Kak, karena untuk refreshing juga. Nah, tetapi kalau kita balik lagi berbicara tentang mengatur di rumah, pekerjaan, jujur Ibu lebih banyak waktunya adalah di luar. Dari pagi, biasanya Ibu mengatur jadwalnya adalah ketika anak setelah stop di rumah itu jam 7, di atas jam 7 harus ngantar anak sekolah, ya mengerjakan PR sekolah itu mulai dari subuh. Anak tuh harus store hafalan setelah subuh gitu ya. Mengurus itu setelah pokoknya jam 5 Ibu harus pulang ke rumah gitu ya. Kalau enggak, kalaupun ya ada pekerjaan project yang harus terpaksa malam rapat juga, ya mau tidak mau Ibu harus membatasi diri jam 8 malam itu harus ada di rumah gitu sama anak-anak. Paling tidak pada saat di rumah kita nanya sama anak-anak, apa yang sudah dilakukan kalian ya. Paling nggak ada komunikasi, ngobrol Kak. Jangan sampai sekarang kan zaman gadget ya, semua masing-masing di rumah pada di handphone semua. Ibu jujur, anak-anak Ibu juga fokus semua pada di handphone. Tapi kalau di saat mamahnya datang,
I'm a queen, saya ratu gitu ya. Saya harus datang disambut oleh anak-anak saya gitu ya. Mereka harus datang salaman gitu, terus ngobrol di meja makan barengan. Itu yang paling utama. Selebihnya terserah mereka. Jam 9 itu upayakan kami tidur selalu barengan gitu, ngobrol, terus mendiskusikan apa ya kira-kira yang besok minggu mau mengerjakan apa, pergi kemana. Pillow talk. Iya. Nah itu sebetulnya quality time. Dulu Kak, waktu ibu masih full day, pulangnya itu kan paling cepat itu jam 7 malam. Jadi ibu nggak pernah komunikasi sama anak ibu. Makanya perkembangan untuk komunikasi dengan anak yang pertama, dia itu tidak bisa komunikasi di usia sekitar 4 tahun. Ngobrol pun nggak pernah sama ibu, karena ibu merasa itu udah mulai salah tuh seorang ibu kok tidak bisa komunikasi sama anaknya. Anaknya susah untuk ngomong. Nah akhirnya saya upayakan jam 5:30 itu harus ada di rumah. Ya tetap aja jam 11 kadang di rumah ya. Tapi yang menjadi sedihnya kedekatan batin tidak terlalu dekat sama anak yang pertama. Ya itu salah satu risiko ya ibu bekerja. Akhirnya ibu selalu berdoa selama bekerja di sana itu di perusahaan lama, ya Allah, aku ingin bekerja dekat dengan anak-anak ya, bisa bagi waktu. Akhirnya Tuhan kabulkan di sini bekerjanya ya, dekat dengan anak-anak. Nah itu paling dan kalau misalkan dengan teman-teman ya kita bersosialita, ibu sebenarnya bukan tidak mau untuk bersosialisasi banyak banget gitu ya. Tapi lama-kelamaan Kak, kalau di awal mungkin ya semua orang kita sapa gitu ya. Mulai dari lingkungan sekolahnya kakak, terus adik gitu ya, AA, terus lingkungan rumah. Awalnya kita akrab semua, lama-kelamaan kalau udah sesuai dengan usia, kita juga jadi membatasi diri, artinya mana yang lebih nyaman. Iya. Nanti suatu saat kalian begitu. Dulu ibu sabrak-abrak temennya kemana-mana ada gitu ya. Hanya sekarang sudah mulai memilih. Bukan memilih sih, dengan sendirinya mengkerucut. Ya, akhirnya kita punya zona nyaman sendiri gitu. Luar biasa sekali ya obrolan tadi, mungkin bisa menginspirasi baik untuk saya sendiri maupun teman-teman juga. Mungkin untuk pertanyaan terakhir nih Bu. Apa tuh? Ada pesan nggak Bu yang mau disampaikan buat teman-teman adik-adik HMT GGWI buat bisa mempersiapkan diri untuk berkarir, buat bisa menjadi pribadi yang lebih baik juga ke depannya. Oke. Pokoknya enjoy yourself. Ya. Manfaatkanlah waktu dengan baik. Di saat jadi anak muda sekarang ya ikut abring-abringan sama teman-temannya. Ikut aja Kak ya. Karena kalau udah kerja Kak, susah membagi waktu dengan keluarga dan teman. Nanti kerasa lah, kalau udah sibuk, susah banget ngumpul sama teman-temannya. Terus kan pasti banyakan lebih dengan keluarga, karena jarang ketemu. Apalagi teman-teman yang berkeluarga, laki-laki, cutinya itu cuma 2 minggu misalkan di sini ya, di sana 6 minggu gitu ya. Nah itu tuh sudah mulai asik dengan pekerjaan atau dunianya sendiri. Iya Kak, jadi pokoknya nikmatin aja selama hidup masih muda, barengan nongkrong, bisa jalan ke sana kemari, nikmatin aja Kak semuanya, nikmatin pokoknya, karena waktu mah kan tidak bisa diulang Kak. Iya ya. betul. Aduh dulu kenapa nggak kesini ya, gitu ya kan? Terus ya enjoy your life aja Kak ya. Waktunya bekerja pasti kalau udah bekerja masih sibuk, udah jadi ini aja asik dengan dunianya sendiri ya gitu paling mempersiapkan diri aja Kak. Kalau ibu sih ya tidak selalu bilang ke anak-anak ibu yang akademisinya bagus bukan berarti nasibnya juga akan bagus. Tetapi ibu sangat support sama teman-teman yang kalian punya kelebihan apa sih, kalian punya kemampuan apa yang bisa kalian lakukan selain di geologi. Ibu sih lebih mendukung itu, karena mau tidak mau dari hobi ataupun dia punya skill apapun itu bisa mensupport kebutuhan hidupnya nanti gitu. Karena yang diperlukan saat ini adalah ya tadi keterampilan soft skillnya sama hard skillnya ya Kak ya. Jadi artinya kita tidak hanya melulu di bidang akademisi, tapi juga kita bisa itu tadi Kak, linknya banyak, terus dia juga supel, menyenangkan. Diajak kemana aja juga mau, yuk kita ke sana yuk gitu. Orangnya tuh
fleksibel lah, nggak membatasi diri, nggak susah. Nah itu aja sih Kak. Oke, baik, terima kasih kepada Ibu yang udah menyempatkan waktunya nih di antara kesibukan hari ini. Nggak sibuk-sibuk amat sih Kak, pura-pura sibuk aja Ibu mah. Pura-pura sibuk aja. Udah ada kesibukan hari ini, dan mungkin itu pertanyaan terakhir nih di sesi gengsi kita episode 2 dengan tema Women in Geology. Saya sendiri undur diri, dan makasih lagi kepada Ibu, dan bye-bye. Sampai jumpa nanti. Makasih loh. Ya, ini 2 SKS ya Kak? Ya, makasih. Ibu, Baik, makasih Bu. Ya sama-sama. Ibu. Iya, sama-sama.